Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah alur cerita lanjutan dari series Donghua Tales of Holding Gods. Jadi, untuk kenyamanan bersama, silahkan tonton seriesnya terlebih dahulu ya. Terima kasih. Ekspresi Taois Ling Jing berubah drastis, dan dia terus mundur. Raja Iblis Dutian dan Kilin Naga juga terpaksa mundur karena aura Kinmu. Bahkan ketika mereka berada ribuan meter jauhnya darinya, mereka masih tidak bisa mendapatkan pijakan yang stabil. Sementara itu, di bawah kaki Kinmu, wajah penjaga bulan telah tenggelam ke dalam kapal bulan karena tekanan dari kaki. Awalnya, dia masih tergantung pada seutas benang, tetapi ketika diinjak, dia menyatu sepenuhnya dengan kapal bulan, menjadi bagian darinya dan mati. Penjaga bulan tua itu mati. Taois Ling Jing terguncang. Kematian penjaga bulan tua itu tidak mengkhawatirkannya karena orang ini gila, tetapi pertumbuhan tubuh Kinmu menarik semua perhatiannya. Pemuda itu sebenarnya telah menembus belenggu alam hidup orang mati. Ketika memasuki alam hidup orang mati, bahkan makhluk seperti Taois Ling Jing akan kehilangan darah dan dagingnya, meninggalkannya hanya kerangka berjalan. Ketika Kinmu memasuki tempat ini bersamanya, dia juga hanya tersisa tulang-tulangnya. Hal yang sama terjadi pada Kilin Naga, sementara Raja Iblis Dutian tidak menunjukkan perubahan apapun hanya karena ia tidak memiliki daging atau tulang. Dan kemudian, bukan hanya daging Kinmu yang kembali, tubuhnya juga menjadi semakin besar, seolah-olah ia adalah dewa surgawi dengan cahaya ilahi yang mengelilinginya. Ia menggantikan penjaga bulan terakhir dari penggembala bulan untuk menjadi penjaga bulan yang baru. Kekuatan yang ia kendalikan sekarang terlalu kuat, sehingga menembus batasan alam kehidupan orang mati, yang mengakibatkan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Ini adalah sesuatu yang hampir mustahil. Taois Ling Jing telah datang ke kapal bulan ini berkali-kali dan memeriksa semuanya di sini berkali-kali. Ia telah menyentuh pilar-pilar itu berkali-kali, tetapi ia belum pernah mengalami transformasi yang begitu menakjubkan seperti Kinmu. Ia berpikir bahwa hanya penggembala bulan yang memiliki kemampuan ini dan bahkan tidak semuanya. Hanya mereka yang memiliki konstitusi khusus. Tubuh manusia seperti tungku peleburan besar. Seorang penggembala bulan biasa seharusnya tidak mampu menampung energi mengerikan dari kapal bulan, jadi hanya mereka yang memiliki konstitusi khusus yang dapat menerima energi dalam jumlah besar seperti itu. Para penggembala bulan seharusnya telah musnah, dengan tetua di kapal ini sebagai yang terakhir dari mereka. Namun, dia sekarang juga tenggelam ke dalam kapal bulan dan kehilangan nyawanya. Agar Kinmu mampu mengendalikan kapal bulan dan energinya, mungkinkah dia seorang penggembala bulan, dan seseorang dengan konstitusi khusus di antara jenisnya? Namun, Kinmu bukanlah seorang penggembala bulan. Menggenggam pilar-pilar raksasa itu dianggap sebagai tindakan yang sangat berbahaya bagi orang lain, bahkan bagi penggembala bulan sekalipun. Namun, baginya hal itu sangat aman. Seolah-olah tubuhnya secara alami mampu menahan energi ini dan secara otomatis merekonstruksi tubuh dan jiwanya untuk mengatasinya. Energi yang sangat kuat. Kinmu terkejut dan gembira. Energi di tubuhnya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan, yang memberinya sensasi bahwa kekuatannya sebelumnya seperti setetes air di depan lautan. Itu sungguh tidak berarti. Sekarang, hanya dengan mengangkat tangan, dia merasa seperti bisa mengubah lanskap, mengubah dan bahkan mengendalikan aturan dunia. Cincin cahaya bulan menyelimuti sekeliling Kinmu. Cincin-cincin itu tampak mengalir dari atas kepalanya seperti air yang mengalir, turun ke telapak kakinya sebelum menghilang ke dalam kapal bulan. Kakinya sudah mulai tenggelam ke dalam, menyatu dengan kapal. Ini adalah serangan balik kapal bulan. Kinmu pernah melihat serangan balik semacam ini pada tubuh penjaga matahari kapal matahari. Penjaga matahari itu adalah penggembala matahari Yan Jingjing. Karena matahari kapal matahari telah padam, dia harus menahan serangan balik kapal matahari dengan mengorbankan nyawanya untuk mengendalikan dan menerima energinya yang sangat besar. Semakin lama dia mengendalikan kapal matahari, semakin cepat nyawanya terkuras. Bulan yang hancur di atas kapal bulan juga padam dan tidak memancarkan cahaya apapun. Bagi Kinmu untuk mengendalikan kapal dan meminjam energinya, harganya adalah nyawanya sendiri. Dia harus bergerak cepat dan meminjam kekuatan dan kecepatan kapal bulan untuk menembus lebih dalam ke dalam kegelapan untuk menemukan desa bebas khawatir, kepala desa, dan penduduk desa lainnya.
Jika tidak, harganya akan terlalu besar untuk ditanggungnya jika dia ingin membebaskan diri. Kakak Lingjing, terima kasih atas bantuanmu. Qin Mu menatapnya dari atas dan berkata dengan suara menggelegar, tapi sekarang, aku harus menemukan kepala desa dan yang lainnya selagi kegelapan masih ada. Selamat tinggal. Taois Lingjing menekan keterkejutannya di hatinya dan terbang dari kapal bulan untuk melayang di udara. Taois ini sekarang menjadi kerangka dan jubah Taois di tubuhnya juga telah compang camping. Mengangkat kepalanya, dia berkata, pemimpin sekte, tolong. Boom! Kapal bulan yang sangat besar itu melangkah. Di bawah badan kapal terdapat bentuk katak berkaki 3 yang terbentuk dari pegunungan yang megah. Dengan satu langkah, mereka dapat menempuh jarak 10 mil. Dengan beberapa langkah, kapal bulan berjalan keluar dari gerbang Fengdu dengan rantainya menyeret bulan hitam yang pecah masih melayang di udara keluar dari alam kehidupan orang mati. Sementara itu, di Fengdu, para praktisi kuat semuanya terbang keluar untuk melihat jejak kapal bulan yang pergi ke kejauhan. Para praktisi kuat Fengdu ini tidak mengejar. Ketika kapal bulan memasuki Fengdu di masa lalu, Yama dari Fengdu tidak menerima penjaga bulan, dia hanya membiarkan kapal bulan tinggal di tanah tandus di luar kota. Sekarang kapal bulan akan pergi, Yama dari Fengdu tidak repot-repot memperhatikannya. Seorang mutan berkepala burung dan bertubuh manusia terbang mendekat dan memanggil Taois Lingjing. Taois Lingjing, Yama memohon kehormatan untuk bertemu dengan Anda. Taois Lingjing segera mengikutinya ke Fengdu dan berjalan ke Aula Yama Raja. Pada saat ini, puluhan ribu yard cahaya bersinar dari tubuh Qin Mu, yang membuatnya tampak seperti dewa surgawi yang terbuat dari bulan. Dia mengendalikan kapal raksasa itu untuk keluar dari alam kehidupan orang mati, menyeberangi lautan kabut, dan memasuki reruntuhan besar yang diselimuti kegelapan. Dia dapat merasakan energi tak terbatas di tubuhnya, dan setiap harta ilahi di tubuhnya terbuka. Entah itu embrio roh, 5 elemen, 6 arah, 7 bintang, makhluk surgawi, hidup dan mati, atau jembatan ilahi, semuanya dipenuhi energi yang menakutkan, dan masih ada lebih banyak energi yang mengalir masuk. Di dalam kapal bulan terdapat formasi yang sangat rumit, dan ketika telapak tangannya menyentuh pilar besar itu, formasi tersebut telah aktif. Energi tak terbatas mengalir ke dalam dirinya untuk merekonstruksi tubuhnya, jiwanya, embrio rohnya, dan memungkinkan alamnya melampaui jembatan ilahi, mencapai alam yang tak terbayangkan. Alam para dewa surgawi. Sulit membayangkan alam seperti apa yang akan dicapai energi ini jika ini adalah kapal yang lengkap. Desa bebas khawatir, kepala desa, aku datang. Saat kapal bulan yang besar bergerak maju menembus kegelapan, pemandangan di sekitarnya berkelebat seperti cahaya yang berkedip dan bayangan yang lewat. Liontin giok di leher Qin Mu juga menjadi besar dan melayang di malam hari menunjuk ke tempat yang jauh di kegelapan. Tiba-tiba, liontin giok itu terlepas dari lehernya, dan terbang ke kejauhan. Qin Mu mengendalikan kapal bulan untuk meningkatkan kecepatannya agar tidak kehilangan liontin giok yang terbang cepat menembus kegelapan. Saat kapal bergerak lebih cepat, ruang di sekitarnya terkompresi, menyebabkan guntur dan kilat terjadi bersamaan, merobek kegelapan secara terus-menerus. Di atas kapal bulan, bebatuan besar berjatuhan terus-menerus dari bulan yang hancur. Saat melesat melintasi langit, bebatuan itu meninggalkan jejak api saat turun ke kegelapan reruntuhan besar. Kemanapun kapal bulan melangkah, meteor berjatuhan di belakangnya. Hal ini menyebabkan lingkungan sekitar kapal bulan dipenuhi api dan asap, menyengat mata. Di dek kapal bulan, terdapat terlalu banyak istana untuk dihitung. Disinilah para penggembala bulan pernah tinggal, tetapi setelah pertempuran besar, mereka semua telah musnah. Penggembala bulan terakhir adalah penjaga bulan, tetapi bahkan dia pun ditelan oleh kapal bulan ketika Qin Mu menjadi penjaga bulan yang baru. Raja Iblis Dutian dan Kilin Naga bersembunyi di sebuah istana yang belum runtuh untuk menghindari aura Qin Mu yang mengguncang dunia. Kilin Naga segera menutup matanya karena guncangan hebat dan tertidur. Raja Iblis Dutian tidak mengantuk, jadi dia melihat keluar dari jendela istana. Dia bisa melihat Qin Mu yang agung berdiri di tengah pilar seperti gunung yang tinggi. Kekuatannya telah terwujud menjadi cincin cahaya bulan yang jatuh di tubuhnya, dan itu sangat menakutkan. Dunia ini tidak serendah yang kukira. Artefak dewa ini membutuhkan jalan, keterampilan, dan seni ilahi yang sangat mendalam.
Ini bukan sesuatu yang bisa diciptakan oleh peradaban biasa. Tatapan Raja Iblis Dutian goyah, dan dia merasa bingung. Apakah aku benar-benar akan menyerang dunia seperti ini? Yang membuatku khawatir sebenarnya bukanlah ketinggian yang telah dicapai peradaban dunia ini, tetapi hal yang telah menghancurkan sesuatu yang serupa. Monster-monster yang tak terhitung jumlahnya di kegelapan reruntuhan besar merasa terancam dan menyerbu. Meskipun monster-monster ini berukuran besar, mereka tidak begitu hebat jika dibandingkan dengan kapal bulan. Mereka seperti semut dan juga lambat. Kapal bulan menghancurkan mereka semua, dan di antara dentuman yang konstan, suara berderak juga terdengar samar-samar. Sulit untuk mengatakan berapa banyak organisme misterius yang telah diratakan menjadi pancake dan berubah menjadi tumpukan bubur di kegelapan. Ada banyak iblis yang juga menerkam ke arah kapal bulan, dan suara-suara iblis dapat terdengar. Iblis-iblis ini berusaha sekuat tenaga untuk menaiki kapal darat ini, tetapi mereka segera terbunuh oleh petir yang dihasilkan oleh pergerakan kapal bulan, dan mayat mereka berjatuhan seperti hujan. Chandra Nafat Sansekerta, kapal bulan. Dalam kegelapan, aura mengerikan muncul saat sosok hitam menjadi semakin besar. Dengan bulu-bulu seperti awan, ia terbang dari kegelapan dan melompat ke lapisan guntur yang dibentuk oleh kapal bulan, membawa awan iblis untuk menyerangnya. Dari awan iblis, iblis raksasa itu mengeluarkan kepalanya, dan kesembilannya menyemburkan api iblis ke arah Kinmu yang berada di tengah pilar. Api yang menyala-nyala menerangi langit malam, dan tubuh iblis raksasa yang berguling kembali ke awan dapat terlihat. Ia tampak seperti burung, tetapi juga naga banjir. Seolah-olah iblis itu adalah monster yang merupakan perpaduan antara dua spesies yang berbeda. Garuda, seru Raja Iblis Dutian dengan takjub. Cahaya bulan menyelimuti tubuh Kinmu, menghalangi kobaran api iblis. Tiba-tiba, sebuah bulan sabit terbuka di tengah alisnya dan perlahan berubah menjadi bulan purnama seperti pintu yang terbuka. Tak lama kemudian, bulan purnama muncul di tengah alisnya. Ini bukanlah bulan purnama sungguhan, melainkan mata yang memancarkan cahaya yang mirip dengan cahaya bulan. Pow! Cahaya putih salju melesat melintasi cakrawala dan membelah kegelapan. Cahaya itu menembus kobaran api iblis yang memenuhi langit, dan kepala-kepala iblis mulai berjatuhan dari udara. Tepat ada 9 kepala, tidak lebih dan tidak kurang, sementara di belakangnya terdapat leher-leher yang menggeliat seperti naga dan menyemburkan darah. Bulan purnama di dahi Kinmu perlahan menutup dan berubah menjadi bulan sabit lagi, yang kemudian menghilang. Raja Iblis Dutian menutup mulutnya dan tidak berkata apa-apa. Setelah bocah ini melepaskanku, aku pasti tidak akan menyerang dunia yang bengkok ini. Kapal bulan terus melaju ke depan sementara iblis-iblis terus menyerbu ke arahnya. Tiba-tiba, jeritan terdengar dari kegelapan, dan iblis-iblis yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mundur, menghilang ke dalam kegelapan. Liontin Giok Kinmu yang mengapung di depan kapal tampak sangat kecil, seolah-olah hanya setitik debu. Tiba-tiba, liontin itu berderak seolah-olah bertabrakan dengan penghalang tak berbentuk. Seolah-olah air danau membentang vertikal dari langit ke bumi, riak mulai bergelombang lembut di penghalang tersebut. Riak itu menyebar dengan liontin giok di tengahnya, semakin membesar. Sementara itu, di tengah riak, dunia lain secara bertahap menunjukkan puncak kemegahannya. Ini adalah desa bebas khawatir. Kinmu berdiri di atas kapal bulan yang megah dengan tangan terentang untuk memegang pilar-pilar. Ia seperti raksasa yang sedang dihukum saat memandang dunia yang terbentang di hadapannya. Di belakangnya, bulan yang pecah melayang di langit sementara meteor berjatuhan dari waktu ke waktu. Saat meteor-meteor itu menghantam kapal bulan, kegelapan yang sangat pekat itu diterangi. Di balik cahaya itu, para iblis tampak kacau. Mereka sibuk beraktivitas dan membuat keributan. Namun, di depan kapal, terdapat tanah suci yang belum pernah diserbu oleh kegelapan. Tanah itu terisolasi dari dunia luar, tenang, misterius, dan dipenuhi hal-hal yang tidak diketahui. Sulit membayangkan bahwa ada tempat setenang itu di reruntuhan besar. Di depan Kinmu terdapat hutan yang luas dan pegunungan yang tak berujung. Namun, di tempat yang lebih jauh, tanah tiba-tiba terputus seolah-olah dikosongkan oleh seseorang. Dengan laut dan awan yang memisahkan mereka, terdapat sebuah kota yang berdiri tegak di udara. Kota itu seperti tempat tinggal para dewa. Langit dipenuhi awan keemasan dan cahaya,
sementara di bawahnya istana-istana menjulang tinggi ke langit yang berawan. Mengapung tinggi di awan adalah rangkaian puncak gunung yang tak terputus, memperlihatkan puncak-puncak keemasannya yang terang. Di kedalaman awan, patung-patung dewa yang megah berdiri seperti seorang kaisar yang melindungi wilayahnya. Sebuah mesin raksasa melayang 3.000 yard jauhnya dari langit, beroperasi dengan tenang. Formasi yang tak terhitung jumlahnya tercetak pada struktur besi dan emas yang misterius, membentuk mesin skala besar yang sangat rumit. Energi yang dihasilkannya terwujud menjadi jejak cahaya yang mengalir yang menghubungkan kota dan langit. Namun, semuanya telah hancur. Kinmu terstunet. Di depannya terbentang desa bebas yang hancur. Kota langit yang dulu mempesona kini menjadi reruntuhan. Istana-istana yang menjulang tinggi ke awan dipenuhi lubang dan rangkaian puncak yang tak terputus yang mengapung di langit telah hancur berkeping-keping. Pecahan batu dari berbagai bentuk dan ukuran mengapung di lautan awan sementara patung-patung dewa yang megah berdiri miring, kehilangan anggota tubuh di sana-sini. Di tengah matahari di langit terdapat titik hitam besar yang telah menelan lebih dari separuh matahari. Hanya lingkaran emas di sekitarnya yang tersisa, tampak seperti lingkaran emas. Kota di atas awan telah hancur, dan mesin besar yang berdiri tegak di langit juga rusak. Komponen-komponennya yang hancur melayang dengan tenang di sekitar. Hanya beberapa bagian mesin besar yang tersisa beroperasi, menjaga penghalang desa bebas khawatir. Tidak jauh dari kapal bulan, terdapat papan bertuliskan horizontal yang tertancap diagonal di hutan. Di atas prasasti besar yang tumbang itu, tertulis dua kata. Kata-kata itu berbunyi, Xiaopao. Papan bertuliskan horizontal itu patah. Rasa sedih tiba-tiba melanda Kinmu, dan tumbuh dengan hebat hingga memenuhi seluruh hatinya. Tidak ada lagi desa bebas di dunia ini. Tidak ada lagi tempat untuk merasa bebas. Raksasa yang berdiri di kapal bulan dan memegang pilar-pilar itu tampak menanggung hukuman surga saat ia menundukkan kepalanya. Ia berlutut, dan air mata menetes setetes demi setetes ke lantai yang keras. Rumah yang ia dambakan telah hancur, dan tidak ada yang tersisa darinya. Ia telah mencari begitu lama, membayangkan rumahnya dalam mimpinya, keluarganya, tetangganya, dan teman-temannya, tetapi semuanya tiba-tiba hancur dengan munculnya dunia di hadapannya. Itu seperti gambar yang dibuat di pasir, lenyap diterpa angin. Tidak ada lagi rumah, tidak ada lagi ibu yang menunggu anaknya, tidak ada lagi ayah yang tegas, semua hal yang ia bayangkan tidak ada lagi. Ia terbangun dari mimpinya. Ia masih seorang yatim piatu yang diadopsi oleh banyak orang tua, lemah, sakit, dan lanjut usia. Kampung halamannya telah lenyap. Raja Iblis Dutian mengangkat kepalanya dan melihat keluar jendela untuk melihat raksasa berlutut di antara pilar-pilar. Raksasa yang diselimuti cahaya bulan yang kabur itu menundukkan wajahnya sehingga hanya terlihat getaran bahunya. Pada saat ini, Raja Iblis Dutian dapat membayangkan penderitaan pemuda itu. Ketika dunia dutiannya dimusnahkan, ia merasakan kesedihan yang sama. Ia tak terhibur dan tak mampu menekan emosinya. Sambil menangis, ia menyalahkan dunia, dan dengan amarahnya yang meluap, ia bertarung dengan utusan kematian dari Youdu, mencoba menyelamatkan nyawa anggota klannya. Ia dihantam berkali-kali, dan tubuhnya hancur bersama jiwanya. Kemudian, ia akhirnya menyerahkan dirinya pada takdir. Dalam Kinmu, ia melihat dirinya di masa lalu, dirinya saat masih muda, dirinya yang akan dihantam dan menyerah pada takdir. Ketika hidup terasa lemah dan arah hidup hilang, menjadi gila itu mudah. Saat bermain di lumpur, sulit untuk mengetahui kilauan mutiara. Berapa banyak cobaan dan berapa banyak kesulitan, berapa banyak kehancuran yang rela diderita seseorang untuk sementara kembali pada rasa takut. Di mana rumahku? Di mana rumahku? Kinmu perlahan mengangkat kepalanya dengan tatapan dingin. Matanya seperti kilauan terang yang dipancarkan bulan. Ketika dia menutup matanya, cahaya itu lenyap, tetapi ketika dia membukanya kembali, matanya seperti dua bulan yang terang. Saat dia berdiri di kapal bulan, emosinya naik turun seiring dengan banyaknya pikiran yang melintas di benaknya. Dia tidak mampu menenangkan diri untuk waktu yang lama. Aku tidak datang ke sini untuk mencari desa bebas khawatir, tetapi untuk mencari kepala desa, nenek, dan yang lainnya. Mereka adalah kerabatku dan desa lansia cacat adalah kampung halamanku, itu adalah desa bebas khawatir di hatiku. Kinmu menenangkan diri dan melihat sekeliling.
Tiba-tiba, dia melihat beberapa patung batu ditempatkan di perbatasan penghalang. Bahkan makhluk tingkat dewa pun akan kesulitan untuk melewati kegelapan reruntuhan besar kecuali mereka membawa patung dewa. Namun, patung dewa sangat padat dan bahkan makhluk tingkat master kultus pun akan kesulitan membawanya. Mereka tidak akan mampu melakukan perjalanan jauh dengan patung-patung itu. Patung-patung batu di tepi seharusnya telah dipindahkan ke sini menggunakan kekuatan sihir yang besar untuk memaksa kegelapan kembali. Setelah memasuki desa bebas khawatir, patung-patung batu ini tidak lagi berguna dan karenanya ditinggalkan. Hati Kinmu bergejolak. Kepala desa bisa saja membawa tabib untuk berjalan dalam kegelapan dan menangani segala macam keanehan, sementara Mute seharusnya memiliki metodenya sendiri untuk mengatasi kegelapan. Adapun Matua, si lumpuh, si jagal, dan si buta, mereka membutuhkan patung batu agar bisa bergerak dalam kegelapan. Tubuh Matua, si lumpuh, dan si jagal sudah pulih, sehingga mereka bisa berjalan lebih jauh sambil membawa patung dewa. Tidak ada yang tahu sejauh mana kemampuan si tuli, tetapi bahkan hantu dan dewa pun tidak berani meragukan kehebatan keterampilan melukisnya. Guru Kekaisaran Kedamaian Abadi adalah pengagum beratnya yang bangga mengoleksi lukisannya. Sedangkan yang menyangkut nenek, mantan pemimpin sekte Li Tianxing tersembunyi di dalam tubuhnya sehingga dia seharusnya juga bisa membawa patung dewa. Patung-patung di sini seharusnya ditinggalkan oleh penduduk desa. Kalau begitu, mereka pasti menemukan jalan ke sini. Mungkinkah mereka memasuki tempat ini dan terjebak? Itulah sebabnya mereka tidak bisa kembali ke desa untuk tahun baru. Kinmu membuka matanya dan melihat sekeliling. Energi yang kuat mengalir ke matanya, dan dia mengeksekusi keterampilan kebangkitan mata 9 langit yang diajarkan si buta kepadanya hingga maksimal. Aku di sini, kepala desa, nenek, aku akan membawa kalian kembali untuk tahun baru. Dia tidak langsung masuk ke desa tenang, tetapi terlebih dahulu memeriksanya dari luar. Kepala desa dan yang lainnya sangat kuat, jadi jika mereka benar-benar memasuki desa tenang, desa itu tidak akan terlihat setenang sekarang. Pasti ada banyak bahaya di dalam, karena itulah mereka terjebak. Bahkan kapal bulan pun tidak dapat menjamin keselamatan Kinmu. Pandangannya tertuju pada hutan di depan desa tenang dan melihat jejak yang ditinggalkan kepala desa dan yang lainnya, seni ilahi dari para praktisi hebat seperti kepala desa dan si bisu akan menyebabkan kerusakan yang luar biasa pada lingkungan sekitarnya. Namun, hal itu tidak terjadi di hutan. Meskipun ada jejak pertempuran di sana, kerusakannya tidak terlalu parah. Tatapan Kinmu mengikuti jejak tersebut dan melihat beberapa reruntuhan di hutan. Jalan yang dilalui kepala desa dan yang lainnya mengikuti reruntuhan itu. Alasan mengapa jalan itu mengikuti reruntuhan ini adalah karena ini satu-satunya jalan, satu-satunya cara aman untuk memasuki desa bebas khawatir. Selain jalan ini, setiap tempat lain terlarang. Kinmu melihat dengan mata ilahi 9 langit dan melihat sinar cahaya samar yang sangat berbahaya di hutan. Namun, dia tidak dapat melihat apa saja pembatasannya. Pembatasan ini sangat berbahaya, jadi jalan di sepanjang reruntuhan jauh lebih aman dibandingkan dengan yang lain. Kinmu terus menatap lurus ke depan. Pada saat ini, dia melihat beberapa untaian cahaya halus muncul dari reruntuhan yang berjarak sekitar 300 mil darinya, tetapi tidak jauh dari ujung hutan. Ki vital Kinmu meledak, dan dia mengambil liontin giok dari penghalang. Mengaktifkan kapal bulan, dia melangkah maju dan memasuki penghalang. Han, getaran lembut menyelimutinya, dan dia merasa seperti telah memasuki dunia lain. Kegelapan yang menyelimuti reruntuhan besar seketika lenyap di belakangnya, dan ketika dia menoleh ke belakang, dia tidak melihat apapun. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar tawa aneh. Iblis yang tak terhitung. Jumlahnya yang telah memeluk tubuh kapal bulan melompat dari kapal dan menyerbu hutan seperti banjir. Seorang dewa iblis berkepala 2 dan berekor 5 muncul di udara. Dia juga memiliki 8 kaki panjang dengan telapak tangan sebagai pengganti kaki yang digunakannya untuk melesat di udara sambil berteriak tegas, "Fadah Sansekerta, bunuh!" Raja Iblis Dutian terkejut. Dia sama sekali tidak menyangka akan ada begitu banyak iblis yang diam-diam bersembunyi di kapal di bawah kegelapan. Dewa iblis itu menoleh ke belakang dan tertawa kecil pada Kinmu yang berada di kapal. Sungguh beruntung menemukan apa yang telah dicari jauh dan luas. Kami telah lama ingin memasuki desa bebas khawatir, jadi kami harus berterima kasih padamu karena telah membimbing kami ke sini.
Dewa iblis ini tak lain adalah dewa iblis yang pernah ditemui Kinmu dan kepala desa di alam orang mati. Dewa iblis inilah yang juga telah memancing Kinmu ke dalam kegelapan setelah ia bertemu kapal matahari di kota naga perbatasan untuk menculiknya. Jelas bahwa dewa iblis ini telah lama bersembunyi di kapal bulan untuk menunggu kesempatan. Ia tampaknya tahu bahwa Kinmu pasti akan kembali ke alam orang mati suatu hari nanti dan meminjam kapal bulan untuk kembali ke desa bebas khawatir. Dan sekarang, ia akhirnya berhasil. Anak-anakku, rebutlah tanah suci terakhir. Mulai hari ini, dunia ini akan menjadi milik kita. Seru dewa iblis itu dan membuat para iblis maha kuasa menyerbu ke ujung hutan yang lain. Kinmu tanpa ekspresi menatap para iblis surgawi itu. Tiba-tiba, denyut misterius datang dari hutan dan daging serta tulang puluhan ribu iblis surgawi yang telah menyerbu ke depan meleleh. Hanya kulit mereka yang tersisa, tetapi ketika hembusan angin bertiup, bahkan kulit itu berubah menjadi abu dan berhamburan. Dewa iblis yang telah melesat ke langit di atas hutan langsung keluar. Saparami, sebuah pusaran air besar muncul dan menyedotnya masuk. Kinmu pernah melihat metode ini sebelumnya. Saat bertarung melawan kepala desa, dewa iblis itu telah menciptakan ruang yang mengarah ke pantai seberang dan menarik kepala desa ke dalamnya, mencoba menjebaknya di sana. Dia tidak pernah menyangka akan jatuh ke dalamnya juga. Sekarang dia telah melakukan metode ini bukan untuk menjebak siapapun, tetapi untuk menghindari bahaya di hutan dengan bersembunyi di pantai seberang. Tepat saat itu, bola api muncul dari hutan, dan seberkas cahaya melesat darinya ke kedalaman angkasa. Di langit, jejak darah segar mengalir, dan mayat dewa iblis itu tampak jatuh. Begitu menabrak hutan, mayat itu berubah menjadi abu. Di kapal bulan, Raja Iblis Dutian terdiam karena takut, darahnya membeku. Dunia terkutuk ini, tidak mungkin seberbahaya ini. Cahaya bulan putih murni di mata Kinmu melayang seperti kabut, dan suara menggelegar terdengar saat dia bergumam pada dirinya sendiri, kematian kalian telah menguatkan dugaanku. Area terlarang ini bukan untuk bertahan melawan invasi musuh, tetapi untuk mencegah penduduk desa bebas khawatir keluar. Itu ditinggalkan oleh makhluk yang menghancurkan reruntuhan besar.